Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Indri Vergiovana dengan NIM 200301138 dan rekan saya Endang Dwi Lestari dengan NIM 200301121 dan Bella Mia Ramadhani dengan NIM 200301151. Kami di sini akan memaparkan materi tentang mengelola kinerja perusahaan di abad 21 yang diampu oleh Ibu Maulidia Amalina Rizky. Berikut pemaparan dari kelompok kami mengenai mengelola kinerja perusahaan di abad 21. Kita akan membahas apa saja yang ada di dalam mengelola kinerja perusahaan di abad 21. Di sini ada 4 poin. Poin yang pertama akan membahas tentang kebutuhan sistem manajemen kinerja baru yang meliputi aturan pemerintah, kontrol pengendalian yang diperlukan terhadap perilaku manusia. Yang terakhir ada pengkajian ulang manajemen strategi. Poin yang kedua akan membahas tentang isu-isu terkait manajemen kinerja, yang antara lain yaitu pertama revolusi konsep keberhasilan, pengukuran kinerja, strategi perusahaan, agenda sosial, aktiva tak berwujud, kekuatan dan kelemahan teknologi informasi. Dan yang keenam ada krisis dalam pengukuran kinerja, penyebab krisis pengukuran, dan biaya pengukuran kinerja. Selanjutnya poin ketiga akan membahas tentang manajemen kinerja otomatis dan pengawasan dalam menggunakan teknologi. Dan poin yang terakhir akan membahas tentang apa itu implementasi manajemen kinerja perusahaan pada abad 21. Manajemen kinerja pada abad 21, di mana pada awal abad 21 ini setiap organisasi diharuskan untuk melakukan dinamika perubahan. Oleh karena itu, setiap organisasi dituntut mampu berkompetisi sehingga dapat tetap bertahan dalam persaingan global. Di mana dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan keberhasilan dan kelangsungan juga ditentukan oleh para karyawannya. Di mana dukungan tersebut karyawan yang cakap dan kompeten di bidangnya diperlukan guna untuk meningkatkan kinerja pada karyawan dalam manajemen yang efektif. Dan manajemen kinerja sendiri itu dapat memungkinkan individu untuk mengekspresikan pandangan mereka tentang apa yang seharusnya mereka kerjakan, lalu bagaimana arah yang akan dituju, dan bagaimana seharusnya mengelola pekerjaan. Jadi intinya itu, kesuksesan suatu perusahaan sangat bergantung pada seberapa baik pengelolaannya, di mana dalam suatu perusahaan tersebut terdapat manajer yang akan bertugas untuk membuat perencanaan, pengelolaan, serta pengendalian terhadap jalannya suatu perusahaan. Dan manajer di masa sekarang akan menghadapi berbagai situasi yang bisa dibilang menarik tapi juga menantang. Semakin kompleksitasnya tugas manajer akibat globalisasi, lalu persaingan, peraturan pemerintah, serta tuntunan pemegang saham, mengharuskan seorang manajer itu harus memiliki keterampilan yang mampu menjadikan dirinya serta perusahaan agar mampu tetap bertahan di abad ke-21 ini. Kebutuhan akan sistem kerja baru, di mana dalam sebuah perusahaan tersebut terdapat hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholder, yaitu penanaman modal, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Lalu saat ini dan di masa depan, cara terbaik bagi perusahaan untuk dapat bertahan dan berhasil dalam jangka panjangnya yaitu dengan mengetahui keinginan dan kebutuhan dari setiap stakeholdernya, di mana perusahaan juga akan berusaha memenuhi hal tersebut. Dan jadi intinya itu pada saat ini dan di masa depan, cara terbaik bagi perusahaan untuk dapat bertahan dan berhasil dalam jangka panjangnya itu yaitu dengan mengetahui keinginan dan kebutuhan dari setiap stakeholdernya, di mana juga perusahaan itu akan memenuhi hal tersebut. Dan perubahan orientasi serta fokus kebutuhan dan keinginan yang semula hanya menjadi titik perhatian pemegang saham, sekarang akan bergeser menjadi perhatian pihak yang lebih luas yaitu stakeholdernya, di mana yang terdiri dari pemegang saham, pelanggan, pemasok, lalu pemerintah, maupun masyarakat yang ada di sekitarnya.
Lalu hal ini dapat diilustrasikan seperti sebuah jejaring atau web yang kompleks yang harus diatur dalam lingkungan bisnis, yaitu hubungan antar bagian mana yang harus diperkuat dan harus mendapatkan prioritas utama. Untuk proses perbaikan sangat bervariasi, yaitu tergantung dari jenis industrinya. Akan tetapi, pada umumnya hubungan adalah antara organisasi dengan penanam modal, pelanggan, karyawan, pemasok, dan regulator. Berikutnya ada aturan pemerintah, di mana aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah mempengaruhi secara signifikan tentang penyusunan strategi perusahaan dan sistem manajemen kinerja yang akan diterapkan untuk mengelola sebuah perusahaan, di mana ada beberapa peraturan pemerintah antara lain yaitu penetapan prioritas industri yang akan dikembangkan pemerintah. Sejalan dengan perkembangan industri di dunia dan dengan mengkaji kompetensi dalam negeri, pemerintah menetapkan prioritas industri yang akan dibangun. Sebagai contoh, Thailand menetapkan fokus pengembangan industrinya pada agrobisnis. Oleh karena itu, industri buah-buahan dalam kaleng Thailand dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah menyerbu pasar ekspor luar negeri. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Bagi industri yang mendapatkan prioritas pengembangan pemerintah, seringkali perlu untuk terus harus dikaji secara intens sejauh mana keistimewaan atau privilege yang didapatkan. Yang kedua ada kebijakan ekspor. Kebijakan ekspor ini ditetapkan pemerintah dan kuota impor yang diterapkan negara pengguna berpengaruh terhadap penentuan suatu strategi perusahaan yang sesuai. Oleh karena itu, untuk dapat bersaing secara global, perusahaan ekspor harus mengutamakan kualitas, harga, dan pengiriman yang handal dalam sistem manajemen kinerja yang dirancang dan diterapkan. Dan ketiga, ada standar kinerja yang harus dicapai dan dilaporkan. Pemerintah seringkali turut campur dalam arti positif untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam negerinya. Di Indonesia, dalam lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, pemerintah telah membuat langkah yang cukup berarti sejak pengelolaan BUMN dipindahkan dari Kementerian Keuangan ke Kementerian BUMN. Secara ringkas, dapat dinyatakan bahwa SK Menteri BUMN akan memberikan arahan yang sangat strategis dan pendorong yang luar biasa bagi proses pengelolaan. Sehingga jika kebijakan ditetapkan kurang akurat, akan mengakibatkan tujuan peningkatan kinerja menjadi tidak tercapai. Secara teknis dapat dikatakan BUMN akan dijadikan acuan oleh perencanaan sistem manajemen kinerja di perusahaan. Kontrol pengendalian yang diperlukan terhadap perilaku manusia yang bervariasi. Walaupun sudah terdapat struktur organisasi formal dan uraian pekerjaan atau job description yang sangat terstruktur, seringkali para pekerja memiliki perilaku unik yang bukan saja tidak saling mendukung, namun bahkan seringkali menimbulkan hal-hal yang saling meniadakan. Para pekerja di level bawah tidak peduli terhadap isu-isu strategis di level atas jika tidak berkaitan dengan apa yang mereka kerjakan. Para pekerja tersebut tidak mau tahu apakah harga saham perusahaan meningkat atau telah tumbuh perusahaan baru sebagai kompetitor. Sebaliknya, atasan pun sering kali tidak mau tahu sepayah apa para pekerja di level operasi bekerja di tengah gemuruh mesin dan betapa tidak terjaganya keselamatan kerja. Terdapat gap atau kesenjangan yang harus dijembatani antara berbagai level tersebut dalam sebuah sistem manajemen kinerja. Oleh karena itu, sistem manajemen kinerja yang baru dirancang agar setiap hal menuju pada arah yang sama. Pengkajian ulang manajemen strategi. Pengukuran kinerja menjadi sangat penting karena kita hanya dapat mengetahui apa yang kita dapatkan melalui suatu yang terukur. Seringkali orang akan berkonsentrasi pada hal-hal yang terukur, khususnya jika terdapat konsekuensi finansial di dalamnya. Apa yang diukur biasanya mendapatkan perhatian, khususnya jika pencapaian target atas ukuran yang telah ditetapkan tersebut berkaitan dengan bonus yang akan diterima. Para pekerja juga perlu diberikan motivasi agar mereka merasa diperhatikan. Ada beberapa hal yang mendasari kenapa manajemen kinerja itu
penting bagi organisasi atau perusahaan diantaranya yaitu menunjukkan manajer menghargai karyawan. Dengan dilakukannya upaya manajemen kinerja, karyawan menjadi yakin bila manajer peduli terhadap tujuan dan masalah yang dihadapi karyawan dalam pekerjaannya. Melengkapi tinjauan kinerja. Adanya manajemen kinerja akan membantu karyawan dan manajer dalam mempersiapkan evaluasi kinerja yang rutin diadakan, sehingga harapan dari keduanya dapat saling tercapai dan meningkatkan kualitas pekerjaan. Meningkatkan motivasi dan produktivitas. Model mengenai motivasi menunjukkan bahwa sebuah prospek perusahaan dalam mencapai puncak kinerja setiap individu, tim, dan perusahaan bergantung pada proses kinerja manajemen yang juga termasuk kinerja pengawasan dan perhatian. Kinerja yang efektif mengharuskan para pekerja untuk berhubungan dengan perilaku yang tepat dan kerja keras. Mendukung tujuan strategis. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tujuan dan dapat meningkatkan produktivitas. Tujuan terarah yang memiliki hubungan pasti dengan tujuan strategis dan faktor kesuksesan perusahaan. Setiap tujuan individu dan tim harus jalan dengan tujuan perusahaan. Isu-isu terkait dengan sistem manajemen kinerja. Revolusi konsep keberhasilan. Keberhasilan seorang manajer seharusnya diukur dalam kerangka jangka pendek dan jangka panjang. Konsep tersebut mendorong manajer untuk mengembangkan model pengukuran keberhasilan yang tidak lagi semata-mata menggunakan ukuran finansial seperti laba, namun ukuran non-finansial juga mulai dilibatkan seperti pelatihan kemampuan karyawan. Pada kurun waktu 5 tahun terakhir ini, berbagai perusahaan di dunia telah dan sedang mulai melakukan revolusi atas sistem pengukuran kinerja yang kontekstual terhadap bisnis mereka. Ada beberapa tantangan yang muncul seperti faktor politis, misalnya perintah dari kementerian untuk menerapkan sistem manajemen kinerja tertentu. Adanya kecenderungan orang untuk takut diukur, validitas data, perilaku orang-orang dalam organisasi atau perusahaan yang cenderung menolak terhadap pembaruan sistem manajemen kinerja yang akan diterapkan di perusahaan mereka. Kinerja versus strategi perusahaan. Tuntutan untuk mengembangkan model pengukuran kinerja organisasi selain didorong oleh kekuatan sosial dan teknologi juga oleh adanya pandangan kenyataan mengenai ketidaksesuaian antara strategi perusahaan dengan model pengukuran kinerja organisasi. Pandangan pragmatis tersebut ditunjukkan oleh perusahaan Jepang seperti Toyota dan Kawasaki yang mencoba menerapkan strategi manajemen persediaan dengan konsep just in time atau terpakai secara terbatas melalui meminimalisasi persediaan, sehingga mereka hanya memproduksi sebesar jumlah yang dibutuhkan konsumen. Konsep ini terbukti berhasil memaksa pemain asing kehilangan pangsa pasar mereka karena konsep just in time. Agenda sosial. Upaya untuk menyesuaikan antara model pengukuran kinerja dengan strategi organisasi atau perusahaan belum dipandang cukup oleh masyarakat. Perusahaan perlu membangun citra mereka dan kepedulian masyarakat terhadap kinerja mereka. Masyarakat tidak lagi begitu saja percaya dengan apa yang telah dilakukan oleh organisasi atau perusahaan, sehingga organisasi atau perusahaan perlu membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka capai tersebut memang terbukti nyata memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sarana pembuktian tersebut adalah berupa data pengukuran yang valid yang sebaiknya juga menyangkut kepentingan masyarakat, misalnya berupa penerapan ranking secara nasional, standar kinerja atau reward. Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan atau masyarakat menjadi begitu penting karena apa yang dilakukan oleh perusahaan seringkali harus melibatkan atau dipantau oleh masyarakat. Ukuran variabel yang menunjukkan sejauh mana perusahaan melakukan aktivitas yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau corporate social responsibility terbukti membawa pengaruh positif bagi perusahaan berupa peningkatan reputasi, posisi dalam persaingan, dan pengurangan risiko terhadap kegagalan usaha. Aktiva tak berwujud atau intangible asset seperti merek, posisi pasar, kemampuan manajerial, pengetahuan organisasi, dan sebagainya. Saat ini dipandang memiliki nilai dan memberikan pengaruh lebih besar daripada aktiva yang berwujud. Hal ini bawa dampak terhadap perubahannya. Pandangan para investor yang selama ini sudah terbiasa mengukur kinerja perusahaan hanya berdasarkan pada aktiva berwujud saja. Yang kedua,
Kekuatan dan kelemahan teknologi informasi. Teknologi informasi menjadi salah satu pendorong revolusi pengukuran kinerja. Selain faktor sosial dan ekonomi serta rekayasa praktik bisnis, beberapa perangkat lunak telah terbukti membantu manajemen dalam menjalankan bisnisnya, seperti OLAP atau Online Analytic Processing yang didukung dengan DBMS atau Database Management System, yang semakin mempermudah manajemen dalam mengakses data yang diperlukan hanya dengan duduk dan menekan beberapa tombol saja. Selanjutnya, krisis dalam pengukuran kinerja. Dampak negatif teknologi informasi selain membuat manajer berpikiran sempit, juga menyebabkan munculnya krisis dalam pengukuran. Krisis tersebut timbul karena perusahaan salah menetapkan objek pengukuran kinerja. Kinerja yang hanya diukur dari aspek finansial, yang berarti mengukur kinerja dalam jangka yang pendek, cenderung membuat manajer berpikir untuk melakukan window dressing terhadap laporan keuangannya. Selanjutnya, yaitu penyebab krisis pengukuran. Munculnya krisis pengukuran tidak hanya disebabkan oleh terlalu dieksploitasinya teknologi informasi, tetapi juga oleh hasil-hasil penelitian para akademisi sebelumnya yang menawarkan berbagai model pengukuran kinerja dan penghargaan seperti Activity Based Costing atau ABC, Activity Based Management atau ABM, Economic Value Added atau EVA, Market Value Added atau MVA, atau Stakeholder Value Analysis, Balance Scorecard, Comparative Benchmarking, Malcolm Baldrake National Quality Award. Selanjutnya, biaya pengukuran kinerja. Biaya untuk mengumpulkan data dalam rangka mengukur kinerja perusahaan biasanya tidak diperhatikan oleh perusahaan, dan biaya tersebut umumnya semakin membengkak karena biasanya perusahaan cenderung untuk menambah alat ukur kinerja, bukan membuang alat ukur yang telah usang. Sebagai contoh, banyak BUMN di Indonesia yang menerapkan semua jenis pendekatan sistem manajemen kinerja seperti ISO series, The Balance Scorecard, Malcolm Baldrake Quality Criteria, dan Six Sigma secara bersamaan, secara terpisah, dan tidak ada integrasi antara berbagai pendekatan tersebut dalam sebuah sistem dalam perusahaan. Selanjutnya, manajemen kinerja otomatis dan pengawasan. Menggunakan teknologi, kemajuan teknologi mengubah cara perusahaan-perusahaan menangani manajemen kinerja. Teknologi dapat mengotomatiskan proses dengan menyusun target, penilaian, dan memproses data untuk digunakan dalam menentukan kompensasi, pelatihan, rencana kaderisasi, dan perekrutan peserta, dan data lain yang berkaitan dengan pekerjaan biasanya dapat mudah disatukan dengan data kinerja yang lain, seperti angka penilaian kinerja dari manajer dan data kepuasan pelanggan. Beralih dari proses manajemen kinerja berbasis kertas ke platform berbasis teknologi yang dinamis menghasilkan banyak keuntungan. Beberapa di antaranya meliputi: 1. Proses tujuan yang cepat dan mudah, di mana sistem manajemen kinerja yang efektif membuatnya secara signifikan lebih cepat untuk menghubungkan tujuan individu dengan misi agensi. Yang kedua, basis data yang dapat dicari untuk menyimpan sasaran berkualitas tinggi dan elemen kinerja. Yang ketiga, peningkatan standarisasi proses manajemen. Yang keempat, peringkat kinerja tahunan yang akurat. Dan yang kelima, memfasilitasi komunikasi antara karyawan dan manajer dan pelaporan kemajuan di seluruh organisasi.
Selanjutnya, implementasi manajemen kinerja perusahaan di abad 21. Dalam era globalisasi saat ini, paradigma yang didasarkan atas Human Resource Management telah mengangkat manajemen kinerja sebagai bidang yang sangat menarik dan bahkan menjadi bahan rujukan dalam setiap pengambilan keputusan manajemen organisasi untuk memenangkan keunggulan bersaing dari sebuah persaingan global yang kompetitif. Keberhasilan manajer dalam mengimplementasikan manajemen kinerja organisasi di abad 21 dalam era globalisasi saat ini tidak akan terlepas dari motivasi, yaitu motivasi adalah proses psikologis yang dibangkitkan dan menggairahkan perilaku pada pencapaian tujuan tertentu. Profesor Wibiwo mengatakan ada 6 tahapan untuk membangun motivasi, yaitu yang pertama, menilai sikap manajer perlu memahami sikap karyawan dan lingkungan. Membangun tim yang efektif dan efisien, manajer perlu menunjukkan kompetensinya untuk meyakinkan bawahannya dan memperbaiki menjadi manajemen kolaborasi. Yang kedua, menjadi manajer yang baik, mempunyai komitmen untuk bekerja, melakukan kolaborasi dengan bawahan, mempercayai orang, loyal pada teman sekerja, dan menghindari politik kantor, memperbaiki komunikasi antar manajer dengan bawahan, perlu menyediakan informasi yang akurat, cepat, dan secara detail, menjalankan sistem informasi terbuka, motivasional, dan melibatkan mereka yang akan terpengaruh oleh keputusan manajer. Yang ketiga, menciptakan budaya tidak menyalahkan, yaitu mengambil sikap konstruktif dan simpatik pada kegagalan akan memotivasi dan mendorong bawahan. Yang keempat, memenangkan kerjasama. Kerjasama harus dibangun bersama antara manajer dengan bawahan yang memberikan insentif murah dan mudah dengan pengakuan di depan publik, penghargaan tertulis, pertemuan dalam rangka meningkatkan moral. Yang kelima, mendorong inisiatif, memberdayakan bawahannya untuk melakukan inisiatif dan memberikan ruang saling mendukung antara manajer dengan bawahan. Selain motivasi, ada juga namanya kompetensi. Kompetensi adalah dimensi perilaku yang berada di belakang kinerja kompeten. Sering dinamakan kompetensi perilaku karena dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana orang berperilaku ketika mereka menjalankan perannya dengan baik. Profesor Dr. Wibiwo, kompetensi adalah karakteristik individu yang mendasari kinerja atau perilaku di tempat kerja yang dipengaruhi oleh 1. Pengetahuan, kemampuan, dan sikap. Yang kedua, gaya kerja, kepribadian, kepentingan minat, dasar-dasar nilai sikap, kepercayaan, dan gaya kepemimpinan. Dan kompetensi merupakan kemampuan menjalankan tugas atau pekerjaan dengan dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan didukung oleh sikap yang menjadi karakteristik individu. Perbedaan mendasar antara manajemen kinerja dan merit rating adalah merit rating lebih menekankan pada pekerjaan itu sendiri ketimbang kepribadiannya. Sedangkan manajemen kinerja didasari pemahaman, pengetahuan, keahlian, kepiawaian, dan perilaku yang diperlakukan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai mengelola kinerja perusahaan di abad 21. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.